Kapal induk terbesar di dunia milik Amerika Serikat USS Gerald R. Ford akan segera kembali ke pangkalannya di Virginia, Amerika Serikat. Kepulangan ini menandai berakhirnya masa penugasan bersejarah selama lebih dari 300 hari di Timur Tengah. Kepergian USS Gerald Ford akan meninggalkan dua kapal induk Amerika, USS George H.W. Bush dan USS Abraham Lincoln di Laut Arab. Sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, 3 kapal induk AS beroperasi secara bersamaan di Timur Tengah. Didampingi sayap udara kapal induk mereka, ketiga kapal induk tersebut mencakup lebih dari 200 pesawat dan 15.000 pelaut dan marinir. Selain itu, USS Gerald R. Ford menjalani perbaikan setelah mengalami kerusakan akibat kebakaran di ruang cuci yang melukai beberapa pelaut karena menghirup asap. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dirinya tak puas dengan proposal baru yang ditawarkan Iran mengenai kesepakatan damai. Trump menyatakan hal tersebut setelah melakukan percakapan dengan Teheran. So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. We have great respect for Pakistan and Islamabad and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiating right now, in terms of the negotiation telephonically. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4. And it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal. Cuaca ekstrim berupa ombak besar masih melanda di sekitar perairan Pulau Jawa hingga menyebabkan kapal nelayan tenggelam. Di Jember, Jawa Timur, kapal nelayan yang hendak melaut terbalik diterjang ombak. 2 orang ABK yang sempat terjebak berhasil selamat setelah berenang hingga ke pinggir pantai. Sebuah perahu nelayan dengan 2 ABK yang akan melaut ini tiba-tiba diterjang ombak besar di pantai Pancar, Puger, Jember. Awalnya kedua nelayan akan mencari ikan ke tengah laut. Naas akibat cuaca ekstrim yang masih terjadi mengakibatkan ombak besar datang dan menghempas kapal lalu terbalik. 2 nelayan langsung melompat dari perahu bahkan sempat terjebak di dalam gulungan ombak besar. Setelah beberapa saat, kedua nelayan berupaya berenang ke pinggir pantai untuk menyelamatkan diri. Sementara perahunya dibiarkan terbalik dan tenggelam. Pihak Tegana meminta para nelayan untuk tidak melaut terlebih dahulu karena ombak sangat besar. Hal ini sangat beresiko kepada keselamatan para nelayan. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Aksi unjuk rasa memperingati Hari Pendidikan Nasional yang digelar ratusan mahasiswa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Mahasiswa menyampaikan tuntutan peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) menggelar aksi di Jalan Medan Merdeka Selatan Sabtu sore. Sejumlah mahasiswa mendorong barikade pagar besi yang dijaga aparat untuk mendekat ke arah Istana Negara. Situasi memanas saat aparat memadamkan ban yang dibakar peserta aksi hingga terjadi saling dorong dan pelemparan benda. Dalam aksi ini, mahasiswa mendorong pemerintah meningkatkan prioritas di sektor pendidikan termasuk akses dan kualitas. Mahasiswa juga meminta evaluasi program makan bergizi gratis agar lebih tepat sasaran. Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Merdeka Selatan sempat dialihkan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi, sebuah tebing 100 meter menerjang kawasan proyek PLTA Cisokan di kawasan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tebing setinggi 100 meter longsor menerjang kawasan proyek pembangkit listrik tenaga air PLTA Upper Cisokan di kawasan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Peristiwa yang terjadi pada 1 Mei 2026 ini tidak menimbulkan korban jiwa karena bertepatan dengan hari buruh sehingga ratusan pekerja proyek tengah libur. Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi sehingga mengikis tanah tebing. Longsoran diawali dengan guguran tanah di bagian tengah tebing sebelum akhirnya meluas dan menyeret material lain dalam jumlah besar. Aliran material terus bergerak menuruni lereng hingga menutupi terowongan air yang nantinya diperuntukkan mengalirkan air ke turbin. Setelah terjadi longsor di areal Upper Cisokan. Nah, setelah melihat begitu ramainya pemberitaan, saya berkoordinasi dengan pemerintah Desa Sukarasmi dan juga pemerintah Kecamatan Rongga. Alhamdulillah tidak ada korban, dan untuk penanganan longsor sendiri akan dilakukan segera oleh pihak Cisokan. Peristiwa longsor yang menerjang objek vital di kawasan Rongga ini merupakan kedua kali berturut-turut dalam 2 hari terakhir. Musibah kebakaran melanda toko emas dan rumah warga di Kalideres, Jakarta Barat di hari tadi. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Kobaran api melalap bangunan toko emas berlantai 2 di Pasar Nangka, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Sejumlah warga panik dan berusaha memadamkan kobaran api dengan air seadanya. Selain toko emas, kebakaran juga menghanguskan 2 rumah warga. Petugas damkar yang tiba di lokasi berhasil memadamkan kobaran api dengan menunjukkan 7 unit pemadam damkar. Diduga, titik api berasal dari korsleting arus listrik kipas angin yang ditinggal pergi. Tahu api udah gede, tapi tadi kalau menurut yang punya rumah sih awalnya korsleting listrik dari kipas angin katanya. Oh, berarti itu yang di atas kamar? Kamar. Tidak ada korban jiwa dan kasus kebakaran ini ditangani Polsek Kalideres. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.